ibu, bapak, aja tapat turunnu. Jangan kita berhenti untuk mendoakan anak-anak kita. Ayo tapat turunnu. Bahkan makanya Nabi tak hadisnya sini to malibiki. Makanya Nabi tak. Kalau orang tua mendoakan anaknya, seperti Nabi yang mendoakan umatnya. Saking karamatnya, saking melebihnya doa orang tua kepada anak-anaknya. Sampai-sampai makanya Nabi tak, doa orang tua kepada anaknya seperti doa para nabi ketika mendoakan umatnya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita. Berdoa itu pakai bahasa kita, karena itu pun Allah Ta'ala semua bahasa Allah tahu. Ini sini to lebih. Apa yang saya dapat dari sini Bapak Ibu? Saya buktikan maka dah, kalau orang tua yang mendoakan anaknya, maka doa itu mampu menembus 7 petala langit. Doa orang tua kepada anak itu mampu menggetarkan ars. Makanya Nabi mengatakan, kalau tua bila doanya anak-anak, maka doa seperti itu seperti Nabi yang mendoakan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedina tomalebiki yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nasabah sampai detik malam hari ini kita masih diberi kesehatan. Napin ragimu pipungan Allah Ta'ala tepat kesempatan, kesehatan, umur, sehingga kita bisa hadir berkumpul bersama di tempat ini dalam kondisi COVID-19 yang sangat menakutkan bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan
wabah virus ini, kalaupun sudah terjangkit, sudah mewabah di Kabupaten Pindrang, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam wabah, bukan hanya wabah COVID-19. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita kirimkan keharibaan junjungan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberi Allah istiqamah untuk senantiasa mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Sayyidina Muhammad sampai akhir hayat kita. Sekali lagi, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sinina tomo-tomo lebih king kahadir. Tadi sore saya coba buka angka sedikit tak aku boleh Pak judul kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka dia Andre Guruta di dalam kitab ini dia menceritakan satu hadis Nabi. Hadis ini diceritakan oleh salah satu sahabat Nabi bernama Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh di dalam Sunan Ibnu Majah, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam hadis-hadis yang beliau tulis. Maka dari Abu Sa'id Al-Khudri, saya pernah memandikan jenazah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahabat Nabi Bapak Ibu dia menceritakan maka dah pura kat dia otomatis si bawa Nabi ta. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan umat ini akan diuji dalam kuburnya. Yang dimaksud oleh Nabi adalah kita semua umatnya Nabi Muhammad. Seluruh manusia. Apakah agamanya Islam? Apakah agamanya Kristen? Apakah agamanya Hindu? Apakah dia Nasrani? Apakah dia Yahudi? Apakah dia kafir? Apakah dia orang munafik? Semua akan kena ujian nanti di dalam kuburnya. Makanya Bapak Ibu, dilanjutkan oleh beliau dalam hadis itu, ya kotau matoppo mate, ya kotau makanja amalak na mate, ya kotau nalaksanakan perintah pung Allah Ta'ala mate, dan ini papesangkana pung Allah Ta'ala. Kemudian dia meninggal dunia pada saat nanti di alam kubur. Maka dekoro hadesa ero, ya kupura ni matu ilmu, ya robawa ki rotiwi kalau kiburu lisumanan nih. Maka pada saat itu datang sekelompok malaikat yang membawa palu-palu. Malaikat itu Bapak Ibu, dia datang sekumpulan malaikat yang diketuai oleh Munkar dan Nakir. Mereka semua bawa palu-palu. Jangan bayangkan palu-palunya seperti palu-palu kita. Mereka bawa palu-palu, kemudian mereka bertanya untuk orang beriman dulu. Ya kau tomatoppo mate, tomakanja mate. Maka dero malaikat apakah kamu kenal orang ini? Maka dero tomatoppo kalau kita nanti sudah mati dalam keadaan beriman, apa jawaban orang yang beriman? Naam, iya, saya kenal orang ini. Lalu dia berkata, orang beriman berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah.
Maka apa kata malaikat Mungkar dan Nakir dan semua malaikat yang bertanya kepada dia? Kamu betul dan kamu mendapatkan hidayah. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat yang ada dalam kubur itu, membukakan jendela-jendela neraka. Ipai tangi neraka ya roto matepe. Maka dari malaikat Mungkar dan Nakir, andaikan kau hidup di dunia, dia melo mas sempajang. Andaikan kau hidup di dunia pabali-bali, andaikan kau hidup di dunia tidak beriman kepada Allah, andaikan kau hidup di dunia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, andaikan kau hidup di dunia dosa mituli mujamah, maka inilah tempatmu. Dibukakan jendela neraka. Kemudian setelah itu ditutup jendela neraka, kemudian dibukakan pintu surga. Untung kau hidup di dunia makanja, untung kau hidup di dunia mas sempajang, untung kau hidup di dunia makanja amalakmu. Nah sekarang ditunjukkanlah surga. Inilah tempatmu kekal selama-lamanya di dalam tempat ini. Itulah yang dikatakan Jannatun Naim, surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu sinin to malebiki, saya mohon kepada kita semua yang hadir ini, keimanan tepe yang sudah Allah titipkan dalam diri kita, ya rotepe ilalang atita makokoe, tepelihara ya rotepe tah, dijaga baik-baik tepe itu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, maka saya berwasiat kepada kita, dan tolong wasiatkan ini kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita. Apa itu? Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah kita mati kecuali mati dalam keadaan sebagai orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, jangan kau mati kecuali mati sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, pertahankan akidah ini, pertahankan keislaman kita ini sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah goyah, jangan kita pernah mau keluar dari agama yang sudah kita anut saat ini. Sekaya apapun kita, setenar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak beriman kepada Allah, kalau kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kalau kita tidak beragama Islam, maka tidak ada arti jabatan, kekayaan, ketenaran dalam hidup ini. Ini sini kembali biki. Makanya Bapak Ibu, yang saya mau tekankan kepada kita, tolong pendidikan anak mesti diperhatikan. Tadi dikasih anak-anak tadi dikasih anak-anak dengan dua pendidikan. Pendidikan yang pertama namanya pendidikan umum. Ajarkan anak-anak kita dengan pendidikan umum. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, geografi, pendidikan umum, ekonomi, akuntansi. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini bisa hebat. Nah sabaya itu anak-anak tabu, ya kodena jago ilmu dunia, ilmu umum. Siapa nanti yang akan menjadi ahli ekonomi? Siapa nanti akan ahli perang? Siapa nanti akan ahli dalam bidang politik? Kalau bukan generasi-generasi kita. Tapi di samping itu, di samping yalengi pendidikan umum, juga jangan lupa pendidikan agama, pendidikan akhlak. Dan itu yang paling penting, karena itu dasar. Namo matan, dari sekolah na tawe, nade namakan japat di setengah agama na, maka bisa-bisa orang ini menipu nakalesengi pada narupa tahu. Tapi setinggi apapun jabatan, setenar apapun orang, sehebat apapun orang, sebanyak apapun pada setengah na tawe, ya ko makanje pahang agamana, nare ko makanje pada agamana, maka dia tidak akan pernah mau menipu orang. Kenapa? Karena dia yakin seluruh perbuatan, seluruh tingkah laku, sininna ada adatta, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau tidak di dunia, ya ko deta runti kolino, maka yakin pasti terunti mati resuni mundrinda pung Allah Ta'ala. Ya ko tania idu runti matu, maka yakin wedi jaji keluarga kita, zuriat kita, keturunan-keturunan kita yang akan mendapatkan balasan dari apa yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berupaya mendidik anak-anak kita, tali kasih sara wija-wijata, apalagi kita tumakokoi Pak, mapamula ulat telu. Sekarang kita sudah ada di bulan 9. Corona belum selesai.
Pura di taman anak maguru beberapa minggu belajar ke sekolahnya, walaupun digilir, sekarang dihentikan lagi belajar di kelas ini tuh malebiki. Artinya pada ipahan tuh bapak ibu, ya ko maguru anak ko boleh, maka taita tuh anak ko maguru ko bolata, maguru tuh maguru. Taita nih pak. Kalau kita mengharap dari guru pak, ya ko mengharap ko guru ko sekolahnya untuk bantu anak ta, untuk pakanjaki anak ta, maka taita nih bagaimana kalau anak-anak tidak ketemu dengan guru? Nah dia itu napada barakana pak bu, dia napada barakana, nareko siruntu langsung kina nae, na siruntu ki lewat online. Dia napada barakana. Apa bedanya pak bu? Salah satu pahala yang mengalir apabila kita menatap wajah guru-guru kita. Ya ko irita langsung kita pada guru ta, itu beda barakana nareko okomi online irita tapana guru Makanya sini to malebiki, makanya mari kita lihat anak kita. Taita bani anak ta ko bolata. Yang palai ko ini to motuana de to na tabelo male sara anak ta. De tabelo paguri, biasa lalu kung kana angka per na matematika makutane kung mana. Ma, aga je jawaban na iya? Makade mana? Kung pa makutana. Mo paano kare? Pa aga je jawabannya makade kung mamu. Akinya anak kasi ipimpong. Malah di kesimpulan anak bukan ternyata temu takut dia pada baca. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya sampaikan ini pak di mana-mana. Corona ini pak banyak sekali hikmah ini corona. Apa hikmah corona ini? Sekarang bapak ibu orang tua sudah kita rasakan bagaimana rasanya menjadi seorang guru. 2-3 anak ipak guru ko boleh. Nah kadang dia lupa ketai. Maka ro guru ko sekolahnya pak, 30 anak-anak sih di kelas naoloi. Makanya kenapa saya katakan ini? Nasabah engkau tomo tua ada orang tua siswa, ya ko ipilu-pilu de cilina anak-anak, langsung melapor ke polisi. Nah sekarang terasakan maka deh, mau tentuan paling pak guru, 2-3 anak atau pak guru. Maka pak guru ko sekolahnya pak, 30 lebih. Kalau SMA itu 36 satu ruangan. Satu orang pak menghadapi itu. Nah ini sini untuk melebiki. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita kecuali usaha kita untuk mendidik mereka, bekerja sama dengan guru-guru. Yang kedua, ini yang paling penting, apa itu? Mendoakan anak-anak kita. Karena ad-du'a silahul mu'min, senjata orang beriman kata Nabi adalah doa, dan tidak ada yang mampu merubah takdir. Tidak ada yang mampu merubah qadarullah, ketetapan Allah, kecuali dengan kekuatan doa. Makanya ibu, bapak, aja tapat turunnu. Jangan kita berhenti untuk mendoakan anak-anak kita. Ayo tapat turunnu. Bahkan makanya Nabi tak hadisnya sini untuk melebiki. Makanya Nabi tak. Kalau orang tua mendoakan anaknya, seperti Nabi yang mendoakan umatnya. Saking karamatnya, saking melebihnya doa orang tua kepada anak-anaknya. Sampai-sampai makanya Nabi ta, doa orang tua kepada anaknya seperti doa para nabi ketika mendoakan umatnya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita. Berdoa itu pakai bahasa kita, karena itu pun Allah Ta'ala semua bahasa Allah tahu. Ini sini untuk melebihkan. Apa yang saya dapat dari sini Bapak Ibu? Saya buktikan maka dah, kalau orang tua yang mendoakan anaknya, maka doa itu mampu menembus 7 petala langit. Doa orang tua kepada anak itu mampu menggetarkan ars. Makanya Nabi mengatakan, ya kalau tua milo doanya anak-anak, maka doa seperti itu seperti Nabi yang mendoakan umatnya. Ini sini untuk lebih. Makanya bari Bapak Ibu, aja tamat dari maka doa anakku liwala apa beli balinda anakku maka doa ti lagi pada gilen na pugaw. Jangan Bapak Ibu. Tapi apa yang kita lakukan? Pengajaki, dekati mereka dengan kelembutan, kemudian kita berdoa. Karena yang merubah hati Bapak Ibu bukan kita, yang merubah hati adalah Allah, yang menciptakan hati adalah Allah. Maka dekatlah kepada Allah, nanti Allah yang menurunkan perubahan kepada anak-anak kita. Kok di pung Allah Ta'ala, pacewek aleta poli ripuangin. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita tuh makokoy Pak, pengaruh-pengaruh anak-anak kita zaman sekarang.
yang paling besar berpengaruh sama anak sekarang kepaya yang dipakai merekam ini? HP. Emak na angka HP na, bapak na angka HP na, anak bacoan angka HP na, anak kedua na angka HP na, anak ketelun angka HP na. Berarti sini bola 5 HP. Wadi jaji kepada pura di bandre, angke bapak nak korban HP, angke emak nak korban HP, angke anak bacoan nak korban HP, angke anak kedua nak korban, angke anak telun nak korban. Dia kasih opau. Satu rumah dia kasih opau. Dikasih bicara, maka HP ini sebenarnya sudah menciptakan orang egois. Dikasih jampangi. Ini sini tuh balik dikit. Maka inilah yang mesti dikontrol. Makanya HP ini jangan HP yang mengendalikan kita, tapi kita lah yang mesti belajar untuk mengendalikan ini. Termasuk menonton, asik menonton YouTube, menonton televisi. Tiba-tiba yang kali bang, ayah kada, ay matu pilih balada pilihnya. Itu artinya televisi yang mengontrol kita, tapi kita yang mesti mengontrol. Yang kali bang, salai lo kita sempaja masih ya. Ini sini tuh lebih. Karena perjuangan yang paling berat Bapak Ibu adalah perjuangan mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Makanya ketika Nabi kembali dari perang Badar, perang yang paling besar yang pernah dihadapi Nabi, perang Badar. Allahu Akbar, kita menang. Lalu Nabi balik, kemudian Nabi mengatakan perang Badar adalah perang yang paling kecil. Sebenarnya kita kembali dari perang yang paling kecil menuju perang yang paling besar. Masalah sahabat, kenapa bisa ya Rasul? Perang Badar ini perang yang paling besar. Kenapa engkau mengatakan kita kembali dari perang kecil menuju perang yang paling besar? Kata Nabi, masih ada perang yang paling besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya mari kita belajar, kita doakan anak-anak kita bimbing anak-anak kita sesuai kemampuan kita. Tapi yang namanya guru Pak memang perlu Pak. Maka disitulah Bapak Ibu, disitulah gunanya kita perlu menitip anak-anak kita kepada orang. Barakah na yesenge guru. Kita mesti titip anak-anak kita. Apa ya kau ini melo pakai kadang ya kau ini ai. Ini seculeta nanai. Ini seculeta anak-anak ta. Manon na. Aja bacule apa? Aja HP. Sementara ini asik. Kan nai. Gajeng mak pun tek mah HP nalai mah HP. Ini seculeta ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini pengaruh yang paling besar saat ini. Kemudian apa lagi yang sangat mempengaruhi anak kita, yang mengancam anak kita sekarang ini? Pengaruh pergaulan bebas Bapak Ibu. Pengaruh pergaulan bebas. Belum pengaruh narkoba, belum pengaruh minuman-minuman keras, belum pengaruh-pengaruh yang sifat-sifat yang tidak bagus. Makanya sini tomale biki ya ini tomotoku korubae. Jangan kita diam melihat kalau ada anak-anak kita, anak-anak muda kita yang melakukan pelanggaran. Jangan kita diam. Minimal kita menegur. Kalau kita tidak bisa menegur dengan lisan, minimal hati kita yang menegur. Tapi menegur dengan hati itulah selemah-lemahnya iman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Ya ko ongka anu masalah ilala kampungnya, nah dia tama memekko mimitai. Dia mengamparang ketika napaturu pungal latale yang sange pacalla, bukan hanya orang yang melakukan itu yang kena. Tahu makanja atau masalah nak kena mana? Sapurata. Ala ni contoh Pak ko Palu. Ala ni contoh ko Masambah. Ala ni contoh ko tempat-tempat lain. Ketika turun azab, maka tidak pilih-pilih kasih. Dia tidak pilih-pilih pungal latala. Tapi ya komelo kisalama boleh sange abala. Allah hilangkan musibah. Allah tidak turunkan musibah ilal kampota. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Maka orang yang selalu beristighfar, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang selalu berusaha beramal soleh, maka kebaikan-kebaikan itu mampu menolak datangnya azab dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita berusaha untuk ini, karena pengaruh pergaulan sekarang Bapak Ibu sangat mengancam anak-anak kita.
Makanya biasa lupa Pak Bu, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi biasa lupa, tidak ada jaminan Islam akan bertahan di Rubai. Tidak ada jaminan. Islam tidak akan hilang dari bumi. Islam tidak akan hilang dari bumi, tapi tidak ada jaminan Islam akan bertahan di kampota ini. Ya kepada mati mana ni matu, sementara ya dong anak-anak ta pada seng agama na makurang, lino minasang puang, warang para minasang puang, akhirnya tidak ada lagi kecintaan mereka kepada agama, tidak ada kecintaan mereka kepada masjid, maka disitulah Islam akan diangkat dari daerah itu. Makanya saya pernah membaca satu hadis, apabila si di kampung, ya pegawai sarakna dia na melo pengaja, pamerentana dia na melo pengaja, tokoh agama, tokoh masyarakat dia na melo pengaja. Ketika ada masalah kejelekan dalam kampung itu, maka itu alamat kampung itu sudah ditimpa dengan bencana. Ini sini tawalibiki. Itu tanda bahwa kampung itu sudah berada pada ambang kehancuran. Ya ko ongka si di kedo sale dalam kampungnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah memekomi degaga melo mengamparang, maka pada saat itu disitulah tanda-tanda kampung itu berada pada ambang kehancuran. Ini sini tobale biki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyah. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin kata Nabi, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami pemimpin dalam rumah tangganya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Maka setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab nanti di hadapan Allah. Oleh karenanya sinin tawalibiki, jagai aleta, jagai beneta, jagai anata dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sinin na tomatopoe, jagai alemu, jagai benemu, jagai anakmu, jagai ahlimu, keluargamu dari siksa api neraka. Karena kenapa? Saya pernah baca satu riwayat Pak. Ada dua orang tua ahli ibadah, Pak Berejama, lolemas sempajang, ibadahnya banyak, makanya pakasian nah. Ketika sampai di akhirat, maka dia pun Allah Ta'ala napodangi mereka Ridwan. Ridwan, buka ibabanna surga. Ketika pintu surga terbuka, maka dia pun Allah Ta'ala persilakan kedua orang tua ini masuk ke dalam surga karena ketaatannya, karena ibadahnya. Joka nih, kedua orang tua ini berjalan, joka melotama dalam surga. Ketika kakinya sudah mau masuk ke dalam pintu surga, tiba-tiba datang anaknya memprotes. Ya Allah, saya tidak setuju ya kamu patame surga kemotoku. Maka dia pun Allah Ta'ala, kenapa kau tidak setuju? Orang tuamu ahli ibadah, orang tuamu paberjama, orang tuamu taat, makanya amalana, mega amalan di Cina. Maka dia anak-anak tonga puang. Betul, ya kalau mas sempajang kau subui, angka muka matino dan karena tudak kak. Niti tema, ye mirona po makada, sadar mutu komeloi. Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua ini gagal, batal masuk surga, bahkan waturiha finnar, dia dan anaknya dilemparkan ke dalam neraka. Itulah yang dikatakan anak mencaci bali serimun rinda pun Allah Ta'ala. Ini sini tawale biki. Makanya ayat memoko kasih mite wiji-wijata Bapak Ibu. Jangan kita diam melihat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya sangat bersyukur hari Jumat yang lalu panitia masjid kita di BTN 3 Berlian ini naik mengumumkan. Maka Bapak Ibu, ya ko ipangajaki anata aja tamacai. Memang harus begitu Pak. Ya ko ipangajaki anata ini tumote aja tamacai. Ko decen na mua. Kung nasa salah anata ni pangajaki, jangan kita marah. Karena kapan Allah turunkan bencana bukan hanya kena orang pelaku dosa, tapi semua akan kena. Tidak, sapu rata semua akan kena. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya mari kita timbulkan kesadaran dalam diri kita, karena ini akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan umatku yang pertama-tama dilemparkan ke dalam neraka. Ada 3 golongan umatku yang pertama-tama dilemparkan. Siapa itu? Orang yang mati syahid membela agama, orang yang dermawan, orang yang selalu mengajarkan ilmu. Berarti kami ini kena. Tapi siapakah orang yang seperti itu ya Rasul? Makutane Abu Hurairah. Siapakah orang dermawan yang begitu? Siapakah orang yang mati syahid yang dilemparkan ke dalam neraka? Siapa guru yang dilemparkan ke dalam neraka? Maka dia nabita, mereka yang pergi membela agama, mereka yang menyumbang di masjid, menolong agama Allah, dermawan, mereka yang mengajar agama,
tapi mereka bukan karena lillahi ta'ala, tapi mereka hanya karena mencari nama, melo ipuji puji kepada tarupa tahu. Artinya mereka beramal bukan karena ikhlas, tapi mereka beramal hanya karena ria kepada sesama manusia. Ini sini lebih pikir. Makanya Bapak Ibu, apapun amal yang kita lakukan, mari kita berusaha melawan sifat-sifat ria dalam hati kita. Mari kita lawan ini. Sinina tomo-tomo lebih king kehadir. Oleh karena itu, ini yang pertama yang saya perlu sampaikan kepada kita. Maka nanti kalau itu di akhirat Pak, nolli kapungan latala, Abdul Muiz, sini. Apa yang sudah kau lakukan di dunia? Nakutanai kapungan latala. Saya akan jawab, ya Allah, saya sudah sampaikan. Hanya mereka, ada di antara mereka yang tidak mau berubah. Akhirnya maka di pungan latala, lolos masuk surga. Iko taman di surga matu ya, macam nih matu. Karena orang masuk surga itu Pak rombongan, bukan perorangan. Orang masuk surga itu rombongan, siapa utama surga. Makanya alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan, malam Jumat itu malam yang baik. Dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, maka saya berdoa mudah-mudahan nanti kita pun bersama dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ya matu Bu, ya kok taman di surga matu, tasapa-sapa muka Budi. Pak, tasapa-sapa muka kasih. Siapa tahu dia kata kita lalang. Dek, maksudnya siapa tahu kita di kelas ekonomi. Tasapa-sapa muka. Siapa tahu ayat akhir apa dia kita, siapa tahu saya ada di kelas VIP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena inilah kelebihannya orang Islam Bapak Ibu. Berkali-kali saya sampaikan di masyarakat, kelebihan orang Islam itu Pak, namo mega dosata, yang penting kita beriman kepada Allah, matoppo kiko Nabi Muhammad, namo mega dosata, penuh langit dosata, penuh tanah dosata. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, tetap kita akan masuk surga. Tetap, Nabi tapawi, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga dia. Bertanya sahabat, walaupun dia peminum ya Rasul, walaupun dia pezina, walaupun dia pernah membunuh, kata Nabi, naam, walaupun dia peminum minuman keras, walaupun dia pecandu narkoba, walaupun dia pezina, walaupun dia banyak dosa, pasti masuk surga kata Nabi. Cuma berlaku syarat dan ketentuan. Kena proses. Bagaimana prosesnya? Ipalek pangici nampak ko neraka, ilojang-lojang, ipatama mesin cuci neraka, istrika, yasoi, digucek-gucek, iperas, ya kau mapaci ni dosa nama tu. Mereka diangkat dari neraka dalam keadaan hitam legam, terbakar, kemudian mereka dicelupkan ke dalam air surga. Pada saat itu keluarlah cahaya seperti kalau kita melihat apa itu, ulat yang menjadi kupu-kupu, menjadi indah kelihatan. Begitulah orang nanti Bapak Ibu, ketika kita keluar dari neraka, hitam legam terbakar hangus, tapi pada saat itu kita dimasukkan ke dalam surga, dicelupkan ke dalam air surga, kemudian pada saat itu kita berubah menjadi, kulit kita menjadi bercahaya. Dan orang nanti di surga itu Bapak Ibu, tidak ada orang tua nanti di surga, nenek-nenek tidak ada di surga. Mana aja nih roto-moto. Bagaimana Pak? Semua kita nanti Bapak Ibu kembali muda. Makanya Nabi Tako hadasana, umur manusia nanti di dalam surga antara 17, 20, 21 sampai 25, bahkan ada yang sampai 30 tahun. Begitulah umur kita nanti dalam surga. Makanya komatoa kita mati ki pada almarhumah Hajjanari Tomotuata, kurang lebih 100 tahun umurnya almarhumah ini. Nanti ketika beliau masuk surga, dia akan berumur sekitar 17 tahun, 20 tahun kembali muda. Laki-laki nanti masuk surga dilayani bidadari-bidadari yang kecantikannya Pak di kapan anak koi. Cantik mana koi, tapi lebih cantik bidadari di surga nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya inilah Pak, saya katakan sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, tolong pertahankan Islam dalam kehidupan keluarga kita. Tekankan ini sama anak kita. Mandre kisi banata, tuda-tuda kisi banata, cerita-cerita kisi banata, masukkan lagi doktrin itu, masukkan doktrin itu. Nah,
apapun yang terjadi, baja sangadi ko mati ambokmu, baja sangadi ko mati indokmu, iko manina si bawa mana maselesurang, apapun yang terjadi, bangkit nanti PKI, langit runtuh, bumi goncang, jangan pernah kau keluar dari Islam. Karena itu pun Allah Ta'ala, Bapak Ibu, Allah sudah tekankan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ada 3 cara mati dalam Al-Quran: mati kafire, mati madoraka. Mati kafire, mati madoraka, mati seleng. Di antara 3 cara mati ini, sidi di bawang amatian na purio pun Allah Ta'ala. Ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sininda tomatompoe, bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ini penekanan Allah kepada kita sini to malebi. Kenapa? Angke asa mati kafire, angke asa mati madoraka. Ya komelo ki baca ayana, maga-maga rote ko mati kafire Pak. Surah Al-Anfal ayat 50-51. Allah menceritakan bagaimana prosesnya nareko icabu nyawana te kumate kafire. Surah Al-Anfal ayat 50-51. Walau taro isyatawaffal lazina kafarul malaikah yadribuna illa palapatapana yadribuna icaburuki ujuhahum illa palapatapana wa adabarahum ibampungi alakana. Napi mati ipa ya? Allah menceritakan kalau orang kafir yang mati pada saat dicabut nyawanya, ada malaikat yang lapa-lapa tepana, yadribuna ujuhahum, lapa-lapa kiri kanan. Wa adabarahum, angkato malaikat bompong yang lekana boleh moni, nasuruh nyawana masuk, keluar roh dari badannya. Begitulah keadaan orang yang kafir. Saya baca juga hadisnya Pak, roh angkato narampe nabita, ya kau tahu kafir mati Pak, turun sekumpulan malaikat dari langit, bawa mana palu-palu. Kemudian ada malaikat maut di tujuna uluna. Kemudian dalam sakaratul maut dia ditanya, maka mana yang malaikat? Ini gak jadi makabong lada. Siapa itu makabong? Maka dia malaikat, iya, najalo-jalo erok to kapere, iya, dia kabona. Ketika ruhnya diangkat ke langit, langit tertutup. Langsung tertutup langit Pak. Ketika ruhnya orang kafir diangkat, tertutup langit. Kemudian dia jatuh membuat oleh langit, kemudian disambar oleh burung atau seperti orang yang dihempaskan oleh angin. Begitulah keadaan orang yang kafir kalau orang mati dalam keadaan kafir. Ini sini tolong lebih. Makanya tolong Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jangan pernah kita murtad dari agama Islam. Ini sini tolong lebih. Dia panatama kiburu, dia panaletu akhirat. Napai cabu nyawana ko to kafire ipandra semi mandi. Surah Al-Anfal ayat 50-51. Begitulah penderitaan orang yang mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari mati dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya tosi ko mate seleki Surah An-Nahl ayat 32. Maka dari pungal latana Quran Surah An-Nahl ayat 32. Kalau orang yang beriman mati, ya koto makanja mati, koto mapas sempaja mati, maka mereka datang sekumpulan malaikat, salamun alaikum udkhulul jannah. Na capu-capu ki ero malaikat, na capu-capu ki delo doang ki napa maka de malaikat, salamun alaikum udkhulul jannah. Keluarlah wahai roh dalam keadaan selamat, keluarlah. Kemudian dicabut nyawa kita dengan imannya mani, cabut nyawa kita. Dicabut dengan lemah lembut roh kita. Begitulah keadaan orang yang beriman kalau dia mati, meninggal ketika dicabut rohnya. Ibu, saya tanya Ibu, kita mau mati dalam keadaan bagaimana? Islam atau mati kafir? Islam. Atau mati madoraka? Kegiatan mati madoraka Ustaz? Ayah sengi madoraka, tapi di, ya sengi madoraka. Maka dai seleng tapi dia nak puasa seleng sempaja itu namanya durhaka. Anak muslim ibu kayak KTP na seleng tapi tidak sholat, tapi tidak puasa, dia laksanakan perintah Allah Ta'ala. Dia hanya Islam sebatas pengakuan, tapi sebatas pembuktian dia belum. Makanya sini untuk melebiki, mari kita berusaha menyempurnakan keislaman kita. Laksanakan perintah Allah Ta'ala. Mari kita berusaha meniri papesangkana Allah Ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada keluarga almarhumah Tomotota Hajanari, beliau diberikan Allah umur yang panjang, maka tentu sangat saya bersyukur almarhumah ini sempurna keislamannya. Apa boleh dipapolei rukun Islam yang kelima. Berarti beliau ini almarhumah secara Islam beliau sudah sempurna rukun Islamnya. Tetapi Bapak Ibu tetap belum cukup. Walaupun ada hadis mengatakan siapa yang pergi tanah suci, loi Mekah, kemudian dia mendapatkan al-mabrur, dia mendapatkan haji yang mabrur, tidak ada balasannya haji mabrur itu laisal jannah, kecuali surga. Tetapi sini untuk melebiki almarhumah ini manusia biasa, pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti punya kekurangan. Maka jangan sampai dosa dan kekurangan-kekurangan selama hidupnya ini itu yang mengganjal dia dalam kuburnya saat ini. Itu yang mengganjal dia nanti dalam titian Siratal Mustaqim. Itu yang mengganjal dia nanti ketika mau dimasukkan ke dalam surga. Maka keluarga yang ditinggalkan aja nama patu papide cipta lorialena. Bantulah orang tua kita ini, karena jelas sekali hadis-hadis yang membahas tentang berbuat baik kepada orang yang sudah mati. Hadis pertama, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, angka sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah, datang kepada Nabi, ummi matat ya Rasulullah, ummi matat, mati kasih indokku, apa yang mesti saya lakukan? Maka dia Nabi tasaddaq, bersedekahlah. Sekurang-kurangnya apa yang bisa saya lakukan? Kata Nabi, sakiyul ma, bersedekahlah minimal segelas air minum. Maka inilah dalil yang dikatakan oleh para ulama yang memahami hadis ini, mengatakan inilah dalil boleh bersedekah kue, minuman kepada orang mati. Karena ya biasanya pas sedekah Bapak Ibu, kalau kita bersedekah untuk orang mati, pahalanya kontan langsung dirasakan pada saat itu juga. Karena bedanya Bu Pak, bedanya apalan amala sempajanta, amala puasata, amala seketa dengan pasedekah, apa bedanya? Ya ro apalanna sempajanta, apalanna puasata, apalanna seketa, wadi jaji okopi kiburu nepitaki Allah Ta'ala. Atau boleh jadi nanti setelah kiamat, tapi pas sedekah angkamu pi ujuta mati kion nie, angkamu pi ujuta mengalir pahala sedekah itu kepada kita saat itu juga. Begitulah hebatnya pahala sedekah. Makanya sini untuk melebiki, mari kita berusaha bersedekah sesuai kemampuan kita. Silahkan. Kau mampu ki kabepai pasadia pada ini, silahkan diniatkan sedekah ini. Kalau dia tidak mampu aja nak pas sedekah. Padahal mau dipakin rangat tomate, nafsul mu'min mu'allaqatu bidaini hatta yukdanhu aja lalu tapakin rangang itu matewe nasabayat tu mate ko pakin rangangi mu'allaqatun bidaini hatta yukdanhu nyawana tak gatu-gatu ngiri palaukan na lagi isi bawah tanah. Kanya dia nauding pakin rangat tu mate. Berusahalah, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Ayo tapas saya leta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan inilah juga Pak Bu yang saya minta kepada kita, mari selama kita hidup perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah melakukan amal-amal soleh, terutama sedekah. Ini cerita beledeki. Saya kasih beberapa cerita Pak tentang sedekah ini, beramal sedekah. Pernah saya baca satu riwayat Pak, ada satu cerita ini, ada ibu diponis mati sama dokter, diponis mati. Jadi ya dokter ena podangi anak nangka nakalolo maka ena na podangi dokter ena lisu na kibolata na malah kilipa na sabaya mata sisa menunggu beberapa jam dia meninggal dunia. Lisu dikasih anak na bola na malah lipa na pasadere untuk persiapan orang tuanya meninggal dunia. Ketika dia sudah kembali dari rumah, lepai ke Pertamina beli bensin. Pada saat napalisai ki bensin ya romotoro naro, tiba-tiba dia melihat beberapa kucing. Angka 5 anak nero cokie. Natanga-tanga kasih anak muda, natanga-tanga. Seakan-akan dia minta kasih makan, kasih minum. Mas hitungan nyawana yang lapokan lolo. Loi meli roti, kemudian dia kasih roti, dia kasih makan ini kucing. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika sampai di rumah sakit, langsung masuk di unit gawat darurat. Ketika masuk di sana kosong, degangan atau motoana. Ya roli pak kasih nabawa mabuang, kalimat hitungan di kesemakku.
Akhirnya dia keliling-keliling ketemu dengan dokter. Dokter, kayak gimana aku kasih? Di mana jenazahnya? Kata dokter, mana ke makanaki jenazah? Nah, emakmu dia dah mati. Kira emakmu, tiba-tiba terjadi keajaiban. Dia kembali normal. Yang tadinya sudah diponis menunggu jam, sekarang dia sudah normal. Saya sudah pindahkan di kamar yang karena dia sudah berada dalam kondisi yang baik. Akhirnya ketemulah ini anak muda sama ibunya, makutanya sama indona. Ibu, apa yang menyebabkan engkau seperti ini kembali normal? Nah, cerita indona makada. Wattuna mada ngana, waktuku dalam keadaan sakarat, dalam nasa sakaratul maut. Tiba-tiba saya melihat ada beberapa kucing berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan ibu ini karena anaknya memberikan saya beberapa roti untuk kasih makan. Doa kucing itulah yang diterima Allah sehingga ibu ini disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ambil Bapak Ibu cerita, kita bisa ambil hikmah, berbuat baik kepada binatang saja Allah bisa menolong kita, apalagi kalau berbuat baik kepada sesama manusia. Itu riwayat cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ya roh guru napa siruntuk malkal mau ilalatin rona bertemu malkal mau. Maka dari malkal mau naporai guru na pak kiai palisu ni anakmu palisi anak sekolahmu. Karena menurut ketetapan, menurut catatan, ini anak sudah tiba saatnya meninggal dunia. Tapi dia tidak meninggal dunia kalau tidak sampai di rumah. Menurut catatannya ini anak meninggal dunia, tapi nanti meninggal sampai di rumahnya. Makanya Bapak Ibu, yaitu amat yang Pak Bu, kendro kimate di mana tempatnya, pasti ada saja caranya kita sampai di situ. Pasti ada saja caranya. Makanya sini tomale biki mati itu pasti terjadi. Kendro tempat anak kita mati itu pasti, maka jangan dipusingkan ini. Tapi yang perlu kita pusingkan adalah dalam keadaan bagaimana nareko mati ki. Apakah mati dalam keadaan Islam? Apakah mati dalam keadaan kafir? Apakah mati dalam keadaan durhaka? Itu yang kita tidak tahu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Puang, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apabila ajalku dicabut, apabila rohku dicabut, maka ringankanlah proses pencabutan ruhku. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita selalu berdoa seperti itu sini tomale pikir. Nah, akhirnya ya nanai Pak, ketika pagi hari ya guru nanoli nanai. Kau di sini pesantren sudah berapa bulan? Maka dia nanai, saya di sini Pak Kiai sudah 3 bulan. Tidak pernah pulang selama 3 bulan. Tidak pernah pulang selama 3 bulan. Maka dia Pak Kiai, Madani ini kapan kau mata? Maka dia iya. Saya sudah rindu sekali kepada orang tua saya. Oke, kalau begitu silakan pulang. Ya Pak Kiai tidak mungkin Pak Kiai maka dah lisu nombo apa macam no mate. Tidak bisa Pak begitu. Joloki baja rumah sakit Pak Bu, angkat tomalasa ke rumah sakit, angkat di tandra-tandra nanti kita macawi mate, makutana keluarga. Maka jita-jita iya macawi ini kah? Walaupun kita tahu jangan jujur. Ya kau ita iya. Namo jel to kay mabura iya. Macawi ni iya. Wadi mo pa kasi madisik tapam, langsung drop. Karena kata-kata kita, makanya dalam agama memberikan semangat hidup kepada orang sakit. Berbohong, walaupun berbohong dalam agama boleh. Contoh, makanya keluargana. Maka jita-jita iya, wala dalan dan iro. Angka di tanda-tanda tita macam mati, mabalik ki, ya ko ite je iye. Ay, para sisi ngaro bali bola ako ay. Maka di bali bola ta, badi sini makan jadi. Insyaallah ya ko ite baja insyaallah lisu ni mangoto ambulans. Badi sini memang insyaallah lisu ni baja mangoto ambulans. Berbohong kepada orang sakit untuk memberikan semangat hidup dalam agama boleh. Boleh. Ini sini terbalik dikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini anak Pak pulang. Pada saat dia meninggalkan pesantren, malah ada musia. Melo narapi kampung ng kasalo Pak, liolwan na solo. Di ka jembatan. Banjir, poli wa iye. Yaro na tulad-tulad dikasih. Kubirin na saloy Pak, duduk-duduk di pinggir sungai begini. Tiba-tiba ada ranting pohon. Lalu masabu bere-bere yase. Mana kata panajapan ada Eropa ranting kayu nalelo tanpa dia letakkan di atas. Akhirnya selamat bere-bere ini tidak jadi dibawa oleh banjir. Singkat cerita anak-anak letu bolana bermalam-malam pertama dia pernah mati, malam kedua dia pernah mati, malam ketiga dia pernah mati. Sampai malam ketiga, hari ketiga karena dia pernah ingin mana melo nalisu pesantrennya. Padahal makanya kalau dia sampai di rumah dia sudah meninggal.
Akhirnya dia pulang pesantren. Ya tolak tuh na pesantren Pak Bu. Ya roh guru na silap Pak. Nasa yung pocong nang ka. Jadi untuk na tes ya roh guru na roh makana pocong kayak tahu dah. Na cubi. Pasti cubi na borang na eh. Makanya kau jok kaki bayan kau tuh makalalay teta ta cubi. Kau dia na borang berarti ya pocong tuh lari ki. Yang kedua na ita pakai ini ita aja na. Ai rapa mu aja na. Kayak kau pocong. Dia na rapa aja na sejak kau boleh tanai. Tapi Bu, katong tiasa nganu makalalay pang kata jin itu memang ada. Ya senge makhluk-makhluk pengganggu memang ada memang. Angkal roh makarra talaloi, pohon-pohon makarra dan lain sebagainya, atau ada rumah yang sudah lama kosong, angker, maka jangan kita takut. Nika maliki ilmu na sepeda tani tahu. Inilah ilmu yang kita pakai. Niki malai. Beliki malai? Namanya baja sangadi kojoka kinangka nu makalalay teita, pakai ilmu ini. Ilmu apa namanya? Ilmu tak sadarkan diri. Ilmu pisang. Tapi betul ini Pak ada doanya. Ini nota baca ya. Masuk daerah baru, masuk daerah angker, masuk rumah yang sudah lama kosong, baca doa ini. Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Saya ulangi. Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Doa ini diajarkan Nabi kepada sahabatnya bernama Utsman bin Affan. Apa kata Nabi? Wahai Utsman, kalau kau masuk di daerah-daerah yang angker, selama kau di situ dan kau baca doa ini, kau tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk Allah yang ingin jahat sama kamu. Makanya Bu, dianjurkan ini, diajarkan oleh para ulama. Kau melo kimatinro baca ini 3 kali. Angka gak atau melo baca sipa kau ini, nakiringa kipat diseng, nakiringa kidoti dan lain sebagainya. Maka insya Allah atas perlindungan Allah itu tidak akan masuk, tidak akan menembus kita. Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya kau dita apa lagi? Nonton bandi matu YouTube nah. Ini ada saya rekam ini untuk persiapan ceramah di YouTube ini. Tak sampai matu channel Ustaz Abdul Muiz. Tapi tetap pana ya kota paku na korang ya natu. Karena megala ada Ustaz Abdul Muiz Pak. Tapi jangan lupa like, share dan subscribe. Insyaallah. Insyaallah. Tadi waktu namanya sudah boleh kita sekian subscriber. Jika boleh kamu ceramah kena bertambah berarti jamaah dari sini tambah. Kau dia bertambah berarti degago kotana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini Pak yang diajarkan, makanya hanya tadi tahu. Bahkan apapun itu Pak, masuk rumah baru termasuk ini yang diajarkan kalau kita masuk rumah baru. Makanya itu Bapak Ibu, makanya Nabi kita masuk dalam rumah, ucap salam kalau masuk di rumah. Kemudian masuk rumah tidak baca salam, apa kata setan? Disinilah tempat kita bermalam. Jadi kau tama kibolata, nah dia tama bersalam atau tama kibolata, angan asa setange, setan dasim namanya. Setan penunggu rumah itu Pak namanya setan dasim, jin dasim. Kemudian yang perempuannya namanya dasima. Begitu Pak. Itu ulama yang mengajarkan menjelaskan ini Pak Makeraki. Kemudian kembali ke rumah, nah dia tama assalamualaikum tama bolata, maka dia setan dasim na podanya yang gotana. Disinilah tempat kita bermalam. Kalau kita makan tidak baca bismillah, apa kata malaikat agak nasa jin dasim, inilah makanan kita. Berarti sigaru ki setan mandre ko dia tama bismillah ko mandre ki. Kalau kita minum tidak ingat kepada Allah, maka kita minum dengan jin ini. Makanya jangan heran, gampang sekali dipengaruhi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Meloki misengi ciri-ciri na nakandalikan ki setan. Meloki misengi. Maka natendra ki jin dasim. Ya kusubu ni yang kalinga bang. Tama makaraki. Matu biang de nampai matu biang. Itu Pak. Nah capu-capu mata tidurlah. Nampai mabang di panakama. Sekali na moto setengah nak itu. Bapak Ibu yang dimuliakan. Makanya inilah Pak yang saya amalkan, melo ka mandre dembe, melo ka mandre daging,
Saya baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma na'udzu bikalimatillahi tamma. Kemudian saya berdoa, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau berikan ini. Jangan jadikan nikmat ini bencana bagi diriku, tapi jadikanlah nikmat ini sebagai saya semakin kuat untuk melaksanakan perintahmu dan melaksanakan ketaatan kepadamu. Pak masih nak Allah Ta'ala, ya biasa, tak cek demi wanre, benre sih. Alhamdulillah mau dua pan nih pada itu. Tak coba-coba kita amalkan. Ya Romano ki apa dia petanda kan menre itu enggak? Ini Bapak Ibu. Ana inda sonni abadibi, yaitu pungal Allah Ta'ala. Apa yang ada dalam hati kita, ya Tuhan atur pacaji pungal Allah Ta'ala. Komandre ki rakaraki menre toh tu. Tapi kemaraki de tungang. Ana inda sonni, hadis kursi. Ana inda sonni abadibi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kepada dirinya. Nah, itulah sebabnya kita selalu diajarkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya saya lagi cerita tadi, ya rupa Kiai Pak penasaran ini, kenapa ini ada tidak meninggal dunia? Padahal informasinya malah kalau mau dia nanti sampai di rumah meninggal. Akhirnya malamnya tidur Pak Kiai, bermimpi kembali bertemu dengan malakal maut. Aga nasa Pak Kiai, malakal maut. Puasa ini makada ye nanai narapi atau na palisi masija. Aga nasa malakal maut. Betul, tapi Allah merubah jalan cerita. Narobe pun Allah Ta'ala jalan ceritanya yaitu nanai. Kenapa bisa? Waktu nalisu duduk-duduk di pinggir sungai, ada ranting kayu, ranting pohon yang ada di bawah air, di atasnya ribuan semut. Dia selamatkan semut. Semut itu makhluk Allah. Dia selamatkan itu. Gara-gara itu Allah kasihan kepada anak ini. Maka ditundalah kematian anak itu karena dia berbuat baik kepada makhluk Allah. Ini Bapak Ibu. Makanya mari kita berusaha untuk beramal. Mudah-mudahan dengan amal-amal itu kita bisa dilindungi dari segala wabah yang ada ini. Baca sangadi Pak. Biasa tongkal lalu lengok pehe. Pak Balubo. Dia selalu menawarkan buku. Perasaan dia itu minta sumbangan sedekah. Maka kasihlah sesuai kemampuan. Aja nerita kasih remel utama, tak langsung itu jangan. Yang 5.000 kasih mereka. Boleh jadi 2.000 itu akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Jadi bersedekahlah untuk orang tua kita, bantu mereka dengan amal sedekah. Kemudian yang kedua, doa. Jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Tadi Bu, saya mau kutanya jawab Bapak Ibu. Berapa kali kita doakan orang tua kita sehari semalam? 5 kali. Paling sedikit 5 kali. Alhamdulillah. Bapak-bapak berapa kali Pak? 5 kali juga. Anustas kedua si tahun. Pernah lupa. Tolong yang 5 kali dengarkan. Apalagi yang tidak pernah. Yang tidak pernah. 5 kali dengarkan. Angka Pandita ke Mesir Pak. Dia datang membawa jamaah umrah di Madinah dengan Mekah. Lalu dia memberikan pengajian di Masjid Nabawi. Ketika dia memberikan pengajian, apa yang dia bahas? Siapa yang mendoakan orang tuanya 5 kali sehari semalam, itulah ciri anak durhaka kepada orang tuanya. 5 kali. Siapa yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali sehari semalam, itulah ciri anak durhaka kepada orang tuanya. Tapi lebih baik itu 5 daripada tidak pernah. Tapi makutane roh jamaah umrah yang dia bawa. Wahai Syekh, kenapa engkau mengatakan mendoakan orang tua 5 kali termasuk anak durhaka? Maka dia Syekh, orang tuamu, ibumu natampu ki indokta 9 bulan 10 hari yang normal. Kemudian dia ketika melahirkan kita di antara 2 pilihan hidup atau mati. Ketika disuruh memilih hidup atau mati, dia pilih mati demi untuk menghidupkan kita. Pada saat malasa ki, nakadoki mata napa makada epuang, iya nama malasa aja kasih anakku. Pada saat melo mandi tomatota, teriki, dia letakkan lagi makanan, kemudian dia ini selalu rusuh. Meliwasa tomatota, dia rela menahan lapar demi untuk kita. Pada saat matindro kasih mata makwe, nampelanya setengah peringan rana. Karena siki, pada saat itu orang tua kita bangun. Ada orang tua kasih madoko karena tidur tidak teratur, madoko karena makan tidak teratur, sempajana dia dalam makenta, tahajud dia dalam sempaja duha dia dalam sempa, dikarenakan anak. Ternyata kita hanya mendoakan membalas dengan 5 kali semalam. Itulah siapnya ulama ini mengatakan mendoakan orang tua hanya 5 kali, ciri orang durhaka kepada orang tuanya. Ini Bapak Ibu. Sekarang ambok tasi. Ya ambota ilala mupi tanda indota na ceneki ni apa sulapa lumas sapa. Dia nama kada bosi, dia nama kada apa laso. Dia tetap mencari.
Bahkan wadi jaji pada ente sengi, ya roambo tariolo kasih ilalam mutu tanda indota, malah saya kasih, malah salah dah tu motota. Maka dia emak tapa aja kasih tamasuk lo makare sumpah malasa ki, maka dia ambo tade ma de taruh nama malasa. Masiri ka ko jaji anak tadi ni hakika, masiri ka ko melo mabalanca anak tadi dengan balanca, masiri ka ko melo masikola anak tadi dengan pakai masikola, maka dia rela banting tulang. Dia makan mapala soy. Ada orang tua mabolong uli nak kasih terbakar. Talope-lope uli nak kena terbakar panas matahari. Ketika hujan turun, menggigil kedinginan di awana atau ajue kosip menggigil tomatota. Demi siapa dia rela menderita? Demi kita. Tapi apa yang kita lakukan? Hanya 5 kali. Mudah-mudahan tergugah hati kita. Makanya Bapak Ibu, robah. Kalau selama ini hanya 5 kali, tambahi. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Setiap pura kita sempajang minimal 5 kali atau 10 kali. Bahkan engkau dari guru tamakada, kalau bisa sehari semalam 100 kali mendoakan orang tua. Tambah kapal ada jika kemeloki siratu. Pertama nabi pakan jaki. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Kedua anak matul letus siratu makada mani. Pada munnange. Tapi salah dia terima. Pakan jaki. Yang saya amalkan Pak Bu, memotoroka karena orang tua saya masih hidup. Yang saya cerita adik saya karena angka adikku mati kecelakaan. Pada saat memotoroka tapolongeran adikku yang mati kecelakaan di atas motor saya doakan. Matin roka katulu-tulu kak siruntuk kay lalatin roku manipi ka siruntuk kasih bawah. Pada saya bangun langsung saya doakan. Karena salah satu doa yang mengalir pahalanya kepada orang mati adalah awaladun soleh yada'ulah, doa dari orang yang soleh yang mendoakan kepada orang yang mati. Itu terus mengalir pahalanya. Makanya mendoakan itu bukan hanya sudah sholat. Liu-liu ki, ero ini pagalungi, ako ki pita utak tudak ki mapisau ki ko pitonge. Kada we kakasih nale deh ceng kakasih nale atau motor aku galungi. Ya nakasih upake, makatu si keluarga aku. Alhamdulillah. Jangan kita hanya bilang bacakan doa minimal Allahu Rabbi ghafirli wali walidayya. Baik, 5 kali saya di semalam, mas sampaya duhaki 6, mas sampaya tahajud ki 7, loki galunge 8, okoki motoroe 9, moto ki matu 10. 10 kali 5 sudah 50. Lumayan. Ya kalau mana mau di Rabbi ghafirli. Ya kau dia tak apa, mana orang pakai nanya. Pada menangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, ini juga paling penting harus saya sampaikan juga. Tabe anaknya almarhumah, akan kasih anu na tomatota mana na, apa itu kumati ni orang parang, maka kita bicara harta warisan. Kalau ada orang tua masih hidup, ya kau tua ngupi tomatota pak, naleki orang parang na, itu bukan warisan, itu namanya hibah, pemberian. Jadi kumate dia punya orang parah, maka itu namanya warisan. Nah sekarang bagaimana cara pembagian harta warisan? Menurut agama, malempa oroane majuju makunrai. Jadi malempa oroane majuju makunrai. Tapi bolehkah ini tidak dipakai? Saya baca pendapat guruta, angka Andre guruta membolehkan. Bagaimana caranya? Sistem musyawarah mufakat. Kalau sepakai anak-anak, kong kawaran parana, namo cedek kong kawaran parana, kong makadai, aja nang beda-beda kang pada ki anak, maka bagi rata bawah ni, maka angka guru makada boleh dipakai itu. Tapi kong ka makadoati, maka kita pakai 21. Kong ka makadoati. Tadi di sana aja anak-anak tomate, tadi alena makadoati di sana manitu nih. Ang kalikap bilang ilakin na. Ewan ko 2 tahun pak, 2 pak. Pancaji ni lakin na din naman, satu maka 2 pak, bini na tulik pa naman. Ewan ko pak, 2 tahun ko 2. Pa 2 talon ni po, tipa manit turun tu. Angka manit turun tu, alena lereng walawan na matuan na. Angka manit turun tu, alena bagi orang parangnya. Angka to manit turun tu, provokator. Ewan ko, nunggu pak, 2 tahun pak, 2. Tapi insya Allah menito kurubay maka jawanan. Apa menito ka?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian bali bola, ya ini bali bola angkat tu narapi anuta baca sangadi aja nih poji kutanai makaramai kasih mana almarhumah Janari. Katanya urusan teror. Biarkan anaknya yang membicarakan itu. Ide aja kita campur. Wala takfu ma laisa laka bihi minal ilm. Kalau ada satu masalah dengan urusan takro, diam, jangan bicara. Inna sam'a. Kenapa kita dilarang bicara? Inna sam'a wal basara wal fuada. Pura nang kalian dicerita, pura nita mata, pura mata ilalang hati. Kullu ulaika kana anhu masula. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kemudian. Makanya kau ka masalah dalam kampota, na dengan urusan takro, aja tapoji katigi kau tenda katita. Oke, sepakat? Insyaallah. Mangga di mana na Janari ko ri bagay mana kay makutana ki nama makutana ki dito kata-wata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Apa yang saya tekankan tadi Pak, pendidikan anak itu yang paling penting. Demi untuk menghadapi ini Pak, serangan-serangan komunis yang berusaha menguasai negara kita Pak. Saya dengarkan ceramahnya Ainun Najib. Ada 4 kekuatan besar yang mau menghancurkan Indonesia. Kedua, Indonesia adalah negara yang paling tersubur di dunia Bapak Ibu. Makanya ada 4 kekuatan besar yang mau menghancurkan di Indonesia. Makanya mari kita berusaha melawan ini dengan berusaha mendidik anak-anak kita. 2024 Bapak Ibu sudah perdagangan bebas. Orang luar negeri bebas cari kerja di Indonesia. Bebas. Makanya hati-hati Pak, siapa tahu kita seperti orang Singapura nanti. Orang Melayu, orang penduduk asli menjadi penonton oko negarana. Maka supaya ini tidak terjadi, maka didik anak kita, ajari mereka, suruh sekolah, supaya kalau ada serangan-serangan yang datang, mereka kuat dari segi ilmu, mereka kuat dari segi akidah, tanpa bisa digoyah seperti batu karang dihantam tsunami. Saya kira demikian. Billahi taufiq wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.